Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairun mawdu'a. Wa qala alaihi salatu wassalam awwal ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamati as-salat wa in salahat sa'iru amali wa in fasadat fasadat sa'iru amali aw kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak dan Ibu yang sama-sama bersyukur daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada 3 nikmat besar. Pertama, kita jadi manusia, itu nikmat. Yang kedua, di antara manusia kita menjadi orang yang beriman, itu nikmat. Yang ketiga, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia itu kalau katakan dalam Bani Adam, cucu Adam itu dimuliakan oleh Allah. Walaupun bahan baku manusia itu hina, hanya setetes air mani. Nabi Adam dari segumpal tanah. Tapi yang menciptakan mengatakan walaupun karena Bani Adam, aku memuliakan anak cucu Adam sampai hari kiamat. Maka kata Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk terbaik ciptaan Allah Ta'ala. Bersyukur kita jadi manusia. Kalau jadi yang lain kira apa? Kalau kita nak main kita jadi kucing, kan lucu dah kira. Atau jadi hewan, bisa saja. Bagi Allah Ta'ala tidak ada sulitnya. Dan kita tak pernah minta jadi manusia kan? Lahir jadi manusia itu kehendak Allah, nikmat daripada Allah Ta'ala. Sehingga bisa kita syukuri. Dahulu kata Allah Ta'ala itu kalau mengazab manusia dirubah bentuknya saja. Ada yang dibentuk jadi khinzir, ada jadi kalbu, hewan-hewan yang najis lahir batinnya. Nah, maka nikmat jadi manusia itu nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Yang kedua, di antara manusia kita menjadi orang yang beriman, percaya dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu nikmat. Ada 7 miliar isi manusia, lebih kurang sekarang yang beriman cuma 1,5 miliar. Jadi kalau hari ini kiamat terjadi, misalnya kan kiamat terjadi, itu yang boleh ke surga cuma 1,5 miliar, lebihnya neraka selama-lamanya, Pak. Nggak peduli dia kaya, dia hebat, tidak ada iman, tidak boleh ke surga sama sekali. Sebaliknya, miskinkah dia, cacatkan dia, susahkah dia sekarang, kalau dia punya iman, dia wajib tinggal di surganya Allah Ta'ala. Itu nikmat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nikmat beriman kepada Allah. Masih ditanam pada yakin kalau Allah itu Tuhannya, yakin kalau Muhammad itu nabinya, yakin kalau Quran itu hak, yakin kalau Nabi itu hak, dan kita yakin ada kehidupan setelah mati merupakan hari pembalasan. Itu kita yakini, kita percayai, itu pun nikmat yang besar bagi. Ya kan? Karena sekecil-kecil iman tetap Allah akan diangkat dari neraka karena dosanya, dipindahkan ke surga yang selama-lamanya. Yang ketiga, kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa untung jadi umat Nabi, Pak? Itu kan. Kadang-kadang orang itu bangga jadi orang Jambi. Ada yang bangga jadi orang Palembang, betul, Pak? Ada yang bangga jadi orang Jakarta. Aku orang Jakarta, kan? Ya. Ada bangga jadi orang aku lahir di Mekah, katanya itu kota suci. Ada lahir di negeri-negeri yang lain, katanya aku bangga bini aku orang Eropa, katanya, Pak. Ada kebanggaan, tidak? Sesungguhnya kebanggaan yang paling kita banggakan apa? Menjadi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang kalau kita ikuti pasti kita selamat.
seseorang yang itu Nabi kalau dia mensyafaati kita pasti kita selamat walaupun kita berdosa besar sekalipun. Maka nikmat besar kalau kita diambil sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata alim ulama dalam hadisnya, besok hari kiamat umat ini walaupun datang ke terakhir, ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Nuh yang ibadahnya ratusan tahun, umat Nabi Musa ratusan tahun. Bayangkan Pak, ibadah kita aja 5 menit terasa capek dah. Ramadannya subhanallah sebulan tuh Pak. Kalau bisa diundur lagi buat jalan lagi ke bulan depan lagi dah. Ada yang beranggapan demikian. Umat dahulu itu ratusan tahun kalau beribadah tuh bertahun-tahun Pak. Wah kalau kita itu di zaman itu udah kuat, udah kuat Pak, udah kuat. Wallahu alam, ya kan? Hidup di zaman Nabi Musa, kalau beriman wajib miskin. Gak boleh jadi pemimpin, karena pemimpinnya Fir'aun sama keluarga dia lebih tidak boleh. Jadi budak, bekerja boleh, lembur boleh, tidak bergaji. Siap gitu Pak. Kayak zaman Jepang dulu Musa, kerjalah siang malam sampai mati tidak bergaji, ya tak kira-kira. Zaman Belanda dulu, zaman Jepang Musa buat jalan Pulau Jawa itu Pak, jalan buat kerja paksa. Kerjalah pagi siang sore malam. Dia kerja, bini kerja, kakinya kerja, nenek dia kerja, anak dia kerja siang malam sampai mati bergaji tak? Tidak Pak. Tak bergaji sama sekali. Tak bergaji sama sekali. Maka umat ini walaupun dia datang ke terakhir di atas dunia ini, kata Nabi, yang pertama kali masuk surga setelah para Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa? Kemuliaan menjadi umat mengikutnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah 3 perkara nih Pak. Nah maka hari ini kita nak memberikan peristiwa besar Isra wal Mi'raj. Allah. Kalau orang haji itu Pak, saya pernah ke sini Nurdin. Reuni haji Pak Haji dan Bu Haji. Angkatan berapa? Angkatan tahun 2001. Ya kan? Reuni di sana, lagu tua galau-galau Pak. Bangga mereka kenapa kumpul pernah ke Mekah sama-sama. Undang Ustaz buat makan selamat reuni begitu. Reuni keagamaan. Kalau kita orang sekolah sekarang kan reuni kan tamatan SMA mana? Tamatan ujian tahun berapa? Kembali tahun berapa? Ada kenang-kenangan. Sesungguhnya reuni yang kenangan yang mesti kita peringati yang besar adalah Isra Mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ke Mekah, lewat ke Aqsa, lewat langit pertama, lewat langit kedua, lewat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai ketemu yang menciptakan dunia dan akhirat. Itu paling keren peristiwa itu Pak. Kadang kita anak kita ulang tahun yang kedua, wah kita rayakan. Kalau kita berduit, bukan dia dapat hadiah, yang datang tuh dapat hadiah, ya dah. Anak-anak para artis tuh Pak, anak-anak para Sultan Brunei. Baca Sultan Brunei Darussalam, dia ulang tahun, yang hadir tuh dikasih 100 juta. Merasa menghargai ulang tahun anaknya. Yang hadir tuh Pak, kalau itu kan ulang tahun yang waktu dapat hadiah, dah. Kok yang dapat hadiah yang hadir? Hebat tak kira-kira itu Pak? Ulang tahun diperingati pernah lahir tanggal sekian, maka setiap tanggal sekian tiap tahun dirayakan. Dianggap luar biasa keluarnya anak dari perut emak ke alam dunia, peristiwa yang luar biasa. Lalu adakah yang lebih luar biasa? Kata ulama, Nabi Musa pernah belah lautan, tapi Rasul pernah belah langit yang Allah Ta'ala. Nabi Musa dan pasukannya membelah lautan tetap di bawah tanah, tetap di atas bumi, tetap di Nabi Rasul pernah membelah langitnya Allah Ta'ala. Perjalanannya Nabi Musa melewati lautan, baginda Nabi melewati langit-langit yang Allah Ta'ala ciptakan. Ke atas bukan ke bawah. Jadi, maka itu peristiwa kata ulama, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan itu memuliakan, memeriahkan syiar. Syiar itu
tanda-tanda kehebatan Allah, tanda Allah itu hebat, diagungkan. Fa innaha min taqwal qulub, perbuatan itu tuh tandanya di hati dia ada takwa kepada Allah. Terus kalau takwa untungnya apa? Yawma yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau sudah takwa, kata Allah, urusanmu aku selesaikan. Urusanmu aku selesaikan. Masalahnya selesai. Rezekinya min haitsu la yahtasib. Rezekinya Allah kasih tanpa dia sangka-sangka. Bisa lewat atas, bisa lewat bawah, bisa kanan, bisa kiri. Salahnya apa? Takwa kepada Allah. Wujud takwa yang setiap hari Jumat diperingatkan, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun. Rukun khutbah. Kalau tidak sah, apa kata khatib? Aku wasiatkan untuk diriku sendiri dan kalian semua, apa? Bertakwalah kepada Allah. Tingkatkan takwa, timbulkan takwa. Di mana nyari takwa Bapak Ibu? Di warung, di online, di Shopee, Lazada, tidak ada. Mau pesan online, pesanlah takwa 2 kilo itu, bagi-bagi sekampung, tidak ada. Tidak ada Pak. Google Map, segala tempat ada. Cari surga sama ada tak kira-kira? Tidak tembus. Tidak tembus. Lalu di mana takwa yang kata khatib? Tingkatkan, pelihara, kata Allah, fatazawwadu, cari bekal, bawa apa? Takwa. Fa inna khairaz taqwa takhud yang lil albab, karena sebagai temanmu bekal adalah takwa. Di mana nyarinya? Di mana tempatnya? Di mana cara membukannya? Allah pun yang nyuruh memberitahu itu baik Allah Ta'ala. Tidak ada teka-teki, tidak ada teka-teki penting kita dah. Ayo di mana coba dulu. Kata anak saya itu kan, "Bah, apa itu? Anak nangis, mamanya jahit, bapaknya ngerokok. Apa tuh?" "Apa yo?" Kereta api, kereta api. Ada rahimahullah, Allah pun apa namanya? Menciptakan surga, ni caranya. Oh pasti suka surga kan? Ni caranya. Di neraka panas supaya indah, ni caranya. Baiklah, bukan jebakan surga neraka, bukan jebakan Pak. Ini surga lengkap. Apa yang kau mau ada. Apa yang kau mau, apa yang kau suka ada. Mau kekal, kekal. Mau sehat selama-lamanya. Mau kaya selama-lamanya. Mau hidup selama-lamanya. Wah cocok tuh Pak. Caranya Pak, nih Allah kasih tahu. Ini neraka ngeri kan? Ngeri, siksaannya, gebukannya, apinya, kalajengkingnya, ularnya luar biasa siksaannya. Supaya tidak ke sana nih. Enak dah kira-kira itu Pak. Ya kan, tidak ada jebakan sama sekali. Nah, takwa kepada Allah Ta'ala, Allah kasih tahu, wa man yu'azzim sya'airallah, orang-orang yang mengagungkan, memeriahkan syiar Allah. Ada Quran itu syiar Allah. Quran itu hebat. Sampai sekarang lah 1000 tahun lebih tidak ditemui salahnya sama sekali. Bahkan yang nyari salahnya beriman kepada Allah Ta'ala. Itu pun syiar Allah. Maka membanggakan Quran, menampilkan Quran, menghebatkan Quran, mensuarakan Al-Quran dibaca, itu syiar Allah namanya, tanda kehebatan Al-Quran. Rasulullah ummiyun, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi kata-katanya Quran melebihi orang yang paling pintar baca, paling pintar tulis. Kalau orang kuliah pintar baca biasa, orang kuliah pintar nulis biasa, pintar ngarang biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan Rasul itu sendiri termasuk apa? Syiar Allah yang paling besar. Wujudnya Rasulullah, hadirnya Rasulullah itu tanda-tanda besarnya kehebatan Allah Ta'ala. Dan apa yang berhubungan dengan Nabi, negerinya Mekah, negeri yang hebat, lahirnya beliau, wafatnya beliau di Madinah, itu pun hebat. Dua negeri, Mekah, Madinah, yang fitnah paling besar yang namanya Dajjal tidak bisa masuk sama sekali. Dijaga oleh ribuan para malaikat. Setiap orang beriman tidak boleh niat meninggal Pak. Tapi boleh niat meninggal kalau di Mekah sama di Madinah, karena sucinya tempat itu.
Kalau di Mekah bersama Allah, di Madinah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggal di Mekah di Baitullah, kedekatan dengan Allah dekat, dia beriman. Meninggal dengan Nabi, meninggal di Madinah, kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus sudahlah, kalau sudah Allah dan Nabi kita dapatkan, asyhadu an la ilaha illallah kita punya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul kita punya, salatmu sah. Ya, wudumu sah, nikahnya sah. Kalau nikah itu sadar dulu lah. Iya beda. Ya. Kalau nikah sadar dulu beda. Nikah sadar dulu Pak. Karena diulang 10 kali. Ya kan? Mana laki-laki itu lalu sadar itu salah lah. Hadir rahimahullah. Maka kita nak mengingat kembali peristiwa besar Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Banyak hikmah di dalamnya. Banyak hikmah di dalamnya, Pak. Bahwasanya itu peristiwa kita disuruh apa? Ya kan? Peristiwa itu kita peringati sebagai adat yang baik, tradisi yang baik. Dari peristiwa itu kita disuruh apa kira-kira, Pak? Disuruh apa, Pak? Yang pertama adalah Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Memangnya ada kejadian apa? Ngapo nak dari dulu di Isra Mi'rajkan? Pas dari Nabi lantik di langit kan lebih keren, kayaknya. Ya, karena Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 setelah kerasulan. Setelah jadi Nabi ke tahun ke-10 nya baru diangkat ke langit. Ngapo dah awal mula jadi Nabi dilantik di langit? Kayaknya lebih keren aja, Pak. Ya, ngapo nak nunggu tahun ke-10? Ada apa kan? Kita kadang kenapa makan? Lapar. Kenapa berobat? Sakit. Oh, karena sakit maka dia berobat. Karena lapar maka dia makan. Sebab itu penting diketahui. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, Nabi diundang oleh Allah ke langit. Ya, ada kejadian apa? Di antara sebabnya adalah pada tahun itu pamannya meninggal dan juga istrinya meninggal dunia. Khadijatul Kubra. Khadijah radhiyallahu anha sebagai orang yang sangat senantiasa mendampingi Nabi, Pak. Ya, habis jiwa raga harta dia untuk membantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar semua orang kenal kepada dia. Wafat, Nabi bersedih. Nabi bersedih, lalu obatnya apa? Tidak ada obatnya kecuali jumpa dengan Allah Ta'ala. Saya ingin katakan begitu pentingnya peran istri, Pak. Ya, memanglah tua istri, Pak. Jangan disia-siakan. Aku ini masih muda, ya.